semuanya, perkenalkan nama saya Maula Fernanda. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan Oreo dessert box serta Dalgona Coffee. Dan untuk setiap makanan dan minumannya terdapat sistem koloid pada bahan-bahan makanannya. Nah, untuk mengetahui apa itu sistem koloid, saya akan jelaskan di bagian akhir video setelah cara pembuatan makanan dan minuman dari Oreo dessert box serta Dalgona Coffee. Selamat menyaksikan! Untuk pembuatan layer pertama, masukkan 1 bungkus Oreo ke dalam plastik ziplock, lalu hancurkan Oreo tersebut dengan bantuan alat. Masukkan Oreo tersebut ke dalam wadah dan campurkan dengan 2 sendok mentega tawar cair dan aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan Oreo yang telah dicampurkan dengan mentega tersebut ke dalam wadah penyajian, lalu sisihkan. Untuk pembuatan puding Oreo atau layer kedua, masukkan susu cair, 2 sendok makan gula, 2 sendok makan tepung maizena, 1,5 sendok teh bubuk agar-agar, dan keju parut, lalu aduk sampai mengental dengan api kecil. Setelah mengental, matikan kompor tersebut dan masukkan 6 Oreo yang sudah dipotong menjadi 4 bagian, lalu aduk kembali hingga merata. Setelah itu masukkan pada wadah penyajian, lalu sisihkan. Untuk pembuatan layer terakhir, masukkan krim cair dan coklat batangan ke dalam panci dan lelehkan coklat tersebut, dan masukkan 1 sendok makan mentega tawar cair dalam kondisi kompor mati. Kembali aduk hingga merata. Setelah itu masukkan ke dalam wadah penyajian. Pada bagian atas dapat ditaruhkan 1 Oreo untuk mempercantik penyajian. Untuk pembuatan minuman Dalgona Coffee, masukkan 5 sendok makan gula, 5 sendok makan kopi Nescafe, dan 2 sendok makan air panas. Setelah mengembang, siapkan wadah penyajian seperti gelas, lalu masukkan es batu dan juga susu cair ke dalam gelas tersebut. Setelah itu, masukkan Dalgona Coffee yang telah diaduk hingga mengembang ke dalam gelas penyajian. Oke, jadi setelah melihat cara pembuatan dari makanan Oreo dessert box serta Dalgona Coffee, terdapat beberapa bahan-bahan makanan yang bersifat koloid. Nah, koloid itu apa sih? Koloid itu merupakan suatu campuran zat heterogen antara 2 zat atau lebih, di mana partikel-partikel yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar secara merata di dalam medium pendispersi. Nah, koloid ini merupakan suatu sistem dispersi yang ukurannya itu lebih besar daripada larutan, tetapi lebih kecil daripada campuran kasar atau suspensi. Dan terdapat beberapa ciri-ciri dari koloid. Yang pertama, itu adalah ukuran partikelnya, yaitu 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵. Lalu juga bersifat heterogen jika dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Dan yang terakhir, terdapat 2 bentuk fase, yaitu fase pendispersi atau zat pelarut dan fase terdispersi atau zat terlarut. Oke, jadi terdapat 4 bahan makanan yang bersifat koloid. Yang pertama adalah susu.
Susu merupakan fase cair terdispersi dalam cair, di mana dia berjeniskan emulsi, dan emulsi ini terdiri atas fase terdispersi dalam bentuk cair, yaitu lemak susu, serta medium pendispersinya berupa cair pula, yaitu air. Untuk yang kedua dan yang ketiga itu adalah keju serta mentega atau margarin yang termasuk ke dalam fase cair terdispersi padat. Keju serta mentega atau margarin termasuk ke dalam contoh koloid yang berjeniskan emulsi padat, di mana emulsi padat ini merupakan fase dispersinya berupa cair dan fase pendispersinya berupa padat. Dan untuk yang terakhir adalah bubuk agar-agar, di mana dia merupakan salah satu contoh koloid pula yang berjeniskan sol, yaitu fase padat terdispersi dalam cair, di mana fase terdispersinya adalah bubuk agar-agar atau gelatin, serta medium pendispersinya adalah air. Sekian informasi dari sistem koloid dan cara pembuatan dari Oreo Dessert Box serta Dalgona Coffee. Selamat mencoba dan semoga membantu. Terima kasih.